guru, para pendamping, dan juga dari kru yang akan memandu. Terima kasih atas kebersamaannya ini, dan insya Allah kegiatan ini bukan hanya sekedar kita sesuai yang kita rencanakan. Yang berikutnya, kepada anak-anakku semua, kalian terus bersemangat. Dengan adanya kegiatan ini memotivasi kalian, dan juga perlu saya sampaikan pada kalian semua, dari sekarang kalian kelas 11 ya sudah konsentrasi ke sana. Terus yang berikutnya, mau perguruan tinggi negeri mana, mau sukses yang mana, berdoalah di saat safar ini, karena itu akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, kalian perhatikan di jalan dan semua mentaati tata tertib. Tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah alaihi. Sekolah nyaman? Ya. Sekolah nyaman? Ya. Sekolah Yahud? Ya. Harapannya sama juga sih, nanti yang penting dilihat universitasnya cocok nggak ininya fakultas yang mereka nanti lihat di sana. Semoga semuanya ngerti apa yang mereka mau tuju nanti masuk universitasnya. Semoga anak-anak kita semua dalam perjalanan wisatanya untuk menuju kampus-kampus terbaik di Pulau Jawa ini mendapatkan keselamatan sampai tujuan dan kembali dengan baik, dengan sampai rumah, dan semoga apa yang semua dicita-citakannya menjadi tercapai. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita orang tua murid sedang melakukan kita bagian dari ikhtiar, bahwa harapannya adalah apa yang kita lakukan juga dapat terlaksana. Mudah-mudahan kunjungan ke 4 kampus yang ada di Jawa menjadi inspirasi buat anak-anak kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan diterima di salah satu kampus terbaik untuk tugas negeri tentunya, dan mudah-mudahan kita diberikan dan keselamatan perjalanan sampai berlangsung ke orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita ya, adik-adik semuanya, saya good go dulu untuk yang kesekian kali. Alhamdulillah dari Pak Instruktur mendapat kepercayaan untuk bersama-sama adik-adik. Kalau harapan kita sehat semua, ceria, tidak ada yang keluhan sakit dan sebagainya. Nama saya Mas Andi, betul. Nanti saya yang di bis ini yang nanti memandu adik-adik semuanya. Barangkali jam-jam lapar jam berapa kira-kira? Terus pokoknya jam-jam lapar ya. Yang penting kita mana yang mana? Oh, putarkan tapi semuanya hilang, semua serba gagal. Terserah.
tresna. Universitas Brawijaya pastinya. Kita dengan kunjungan nanti ya, karena untuk kunjungan kali ini beda. D3 1 dan 2 itu ya, jumlahnya kurang lebih 30 atau 20, minimal 20, bahkan 20, 30, 50 ya. Kalau ada nanti diterimanya itu 15.000 bisa dibantu ya. Tahapan akuntansi, administrasi publik, data dari ya, ini sekarang jalur yang berikutnya jalur namanya SNBT dan lokasi. Jadi rumahnya yang diterima di jalur prestasi, ada bisa prestasi. Jadi tingkat nasional atau internasional. Ada pertanyaan? Kalau ada yang ingin melihat lebih jauh, adik-adik bisa buka webnya, yaitu sampai bulan berikutnya. Oke, sebelum dua berikutnya dari pojok bawah yang paling jauh, oh salah ya. Baiklah, kenalan dulu namanya siapa. Pada rekan-rekan yang telah hadir di gedung acara ini, perkenalkan saya Azal Riri dari SMA Islam Panglima Besar Sudirman Kota Bekasi. Saya berada di kelas 11 entrepreneur, dan di sini pertanyaan saya adalah untuk sertifikat. Jika sertifikatnya itu tidak terkait atau misalnya saya memiliki sertifikat akademik, apakah sertifikat itu dipandangnya lebih tinggi yang non akademik tapi misalnya juara sertifikat nasional, atau sertifikat terkait dengan akademik prodi tersebut tapi juaranya mungkin hanya sebatas nasional? Terima kasih. Berapa banyak sih program studi yang sangat unggul dan banyak di jalur prestasi dan harus tingkatnya nasional atau internasional. Jadi harus minimal 10 atau itu ya. Dan harus ada sertifikat. Jadi teman-teman yang punya kemampuan mengamalkan mau 5, 10, 20, 30 itu silahkan ada sertifikatnya, dan itu akan dilampirkan pada saat pengisian data baik di admisi maupun di Jadi untuk tahun ini SNBP ya,
itu kan ada nilai rata-rata. Misalnya naik turun mungkin ya jangan jauh-jauh lah ya. Kira-kira terlalu jumlah kan agak susah ya Ibu ya. Jadi sebisa mungkin bagi teman-teman dan memang sudah hafal. Selamat pagi. Baik, sebelum kita akhiri.
jangan sampai ada yang ketinggalan. Bener ya, udah semua ya. Terutama yang pertama yang harus dimengerti semua itu nanti di mobil Jeep di belakang Bromo Ceria Pangsut Kota Bekasi. Nah, tolong ya dikit-dikit ya. Dari atas bisa lihat pemandangan.
Kemudian nanti untuk bahan bakunya kita kirim ke rumah makan Jejamuran sebagai bahan masakan. Jadi nanti kegiatan teman-teman akan kami bagi menjadi dua. Yang pertama edukasi budidaya jamur. Volva Indonesia adalah perusahaan agribisnis jamur yang memfokuskan pada bidang pengembangan budidaya jamur. Kemudian CV Volva Indonesia didirikan dengan dasar pemikiran mengenalkan strain jenis, kemudian ada 34 macam varian, ada jamur tiram, sebenarnya seperti yang ada di sini. Nanti kita bisa lihat real life-nya. Kalau padi, oh, tahu, oke. Jadi kulit padinya, limbahnya itu menghasilkan bekatul, teman-teman, menghasilkan dedak. Bentuknya seperti ini. Wah, ini anak-anak Bekasi belum tahu itu kapur ya. Ayo anak IPA, CAC 3 adalah kapur pertanian. Tadi jawabnya apa ya? Betul ya, kapur pertanian. Dia putih seperti ini, teman-teman. Selanjutnya dipadatkan dan pada bagian mulut kapur plastik dipasang cincin, peralon dan disemprot kapas. Ini yang nantinya akan ditumbuhi jamur. Kita pakai untuk media steril. Kita melakukan sterilisasi dengan penguapan dimulai spora ini supaya dia butuh makan. Biasanya spora ini dari untuk makannya dari biji-bijian. Bisa kita pakai biji jagung, bisa pakai gabah, bisa pakai biji cantel, bisa pakai biji-bijian yang lain, bisa pakai kacang-kacangan juga. Itu masuknya jamur liar ke dalam media atau kontaminasi. Jadi layak tumbuh supaya putih-putihnya penuh seperti ini. Setelah penuh seperti ini, kita backlog seperti ini untuk dibawa pulang. Jadi tugas teman-teman nanti punya klorofil, dia nggak bisa fotosintesis, jadi dia tidak bisa memandi, dia harus ambil makanannya dari backlog ini. Kalau dari atas dan makan 1/3, kemudian bisa sobek bagian tengah. Oke. Bagus. Jadi gini teman-teman, cara pengembangbiakan jamur di sini kita belajar ya, kultur jaringan. Jadi kita ngambil bagian ibu dari si jamur ini, kemudian kita kembangkan dengan sistem kultur jaringan. Kita berikan, kita turunkan jadi F faktor supaya lebih hemat. Jadi kita beri faktor keturunan ketiga, kemudian kita tinggal turunkan ke media tanam saya. Kita buka lagi, tadi ditutup, sekarang kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jalan-jalan ke perkebunan jamurnya, teman-teman. Teman-teman adalah tinggal membuat packingan. Oke, pegang-pegang kerjanya tidak apa-apa. Dan teman-teman ini dari
tadi. Nah, ditarik betul. Tadi yang belum boleh. Silakan. Yang lain masih pada gitu. Silakan yang belum ambil minum. Mohon maaf dulu saya perintahkan staf-staf saya untuk nelpon dulu, jadi mohon maaf. Jadi terima kasih sekali, alhamdulillah bisa hadir, dan kemungkinan juga dalam beberapa hari ini akan ada yang nelpon lagi, karena bulan depan itu mau ada lagi yang kepingin kesini lagi. Kalau ini kan anak-anak sains, ya, anak-anak unggulan kami untuk bulan depan ini akan ada juga yang kedua. Saya terima kasih. Baik, terima kasih dulu. Mohon maaf jika ada yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mulai sepi karena kalau tadi pagi nggak bisa penyelesaian karena ada proses wisuda juga penuh sekali di sana. Jadi memang semua jurusan dari AITS. Nah, ini adalah balerung gitu ya. Nanti kalau ada 70-an gitu ya sudah ada, tapi dulu adalah diplomatika, jadi D3 ya. Mungkin pernah dengar ya. Dulu masih sebelum D3 itu adalah fakultas non-gelar atau profesi. Kemudian untuk sekolah vokasi yang saat ini adalah sarjana terapan dan vokasi, gitu ya. Ada yang mau masuk sekolah vokasi nggak? Di sekolah vokasi halamannya jurusannya adalah jurusan yang menggunakan bisnis dan keseluruhan dari program studi sarjana terapan. Kemudian yang ini tadi ada yang pemerintahan, instansi, ada yang swasta, itu juga pasti ada sekolah vokasi terutama di Departemen Ekonomika dan Bisnis. Memodifikasi atau mengupdate dari sekolahnya sendiri gitu kan. Nah, kemudian bisa nanti selain otomasi dan mungkin kalau di UGM untuk yang jalur prestasi PBU itu ada 4 jalurnya. Baik, mulai diketahui supaya nanti ketika memilih program studi pinter-pinter kira-kira memilih yang mana. Tingkat selektif kali di 117 ya, 1 dari 117 luar biasa. Dan sudah tadi dikatakan bahwa kan UGM itu kan masuk 10 besar top universitas Indonesia terbaik. Apakah UGM ini vokasi ini menjadi apa ya, jalur terbaik di antara universitas lainnya, dan apakah jika misalkan anak S1 nih, anak S1 teknik sipil lalu pindah ke jalur vokasi, apakah bisa atau sudah lebih awal terlebih dahulu untuk masuk jalur vokasi? Ya, terima kasih. Saya membaca dari sana ada program vokasi. Program vokasi ini di sekolah D3 ini lebih banyak. Tempat ini lebih banyak dari dalam program studi stage. Perusahaan-perusahaan itu biasanya memilih lulusan jurusan vokasi ini atau jurusan yang sarjana gitu, secara general.
ini mempunyai peringkat akreditasi unggul, ya. Kemudian yang berikutnya adalah ada yang menyebutkan peringkat 1 ya secara nasional. Di tahun 2022 kita memperoleh gold winner dari Kemristek. Jadi saya mohon izin bertanya. Seperti yang saya ketahui tadi, mohon dikoreksi jika ada kesalahan. Jadi seperti ini, seperti yang tadi sudah dipaparkan, program studi sekolah vokasi menerapkan 60% praktik dan 40% teori dalam pembelajarannya. Pertanyaan saya yang saya miliki adalah, apakah peluang kerja yang saya miliki sebagai lulusan sekolah vokasi lebih besar daripada prodi lain? Seperti misalnya, apakah saya memiliki peluang kerja yang lebih besar sebagai lulusan D3 Teknik Rekayasa Elektro daripada lulusan S1 Teknik Elektro di UGM? Sekiranya itu aja pertanyaan saya. Saya Risanti dari Fakultas Sains. Ibu, saya izin bertanya. Kan tadi sekolah vokasi itu lebih banyak praktik ya daripada teori, dan sekolah vokasi tujuannya untuk meningkatkan soft skill maupun kemampuan dari mahasiswanya. Kira-kira program unggulan apa aja sih yang dimiliki sekolah vokasi untuk membantu meningkatkan keterampilan dan soft skill dari mahasiswa sekolah vokasi? Terima kasih. Mungkin di D3 ini di luar sana masih ada program kelas 5 ya, yang tidak sebagus S1 atau misalkan kurang itu. Nah, untuk di vokasi ini keunggulan apa saja yang bisa didapat yang kayak mungkin bisa sama dengan S1 atau mungkin jadi lebih bagus lulusannya gitu. Sekian pertanyaan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Haris. Saya tadi kan saya dengar ada kelebihan untuk 2 program studi itu apa, dan kalau bisa tahu biasanya yang mengambil 2 program studi itu program studinya nyambung apa? Prakteknya itu akan lebih besar sehingga benar-benar langsung terjun bagaimana untuk mengoperasikan misalnya pilihannya. Nah, tadi sudah ada ya tingkat selektivitasnya. Kemudian adik-adik kenapa? Ya karena memang harus sesuai kompetensinya adik-adik. Misalkan ini dari saintek semua. Oh, saya kira-kira ada peluang masuk dari prestasi melalui kampus karena barat mulai bapaknya sudah mengirimkan ya Bu ya. Jadi jangan mepet-mepet lah waktunya. Ini takutnya sistemnya ya Bu. Nah, kemudian terima kasih bagus kita terima dan moga-moga anak-anak sukses ke depan ya. Bismillah, tahun depan menjadi Gajah Mada Muda. Amin. Sekolah nyaman? Ya, Sudirman. Sekolah Yahud? Ya, Maksud. terima kasih adik-adik SMA Pangsut Sudirman yang udah hadir di sekolah vokasi. Kita di Departemen Teknologi Hayati dan Veteriner menunggu kalian di tahun 2024. Semoga bisa menjadi Gajah Mada Muda Departemen Teknologi Hayati Veteriner Sekolah Vokasi Universitas Gajah Mada. Amin.
Nah, kita pas panen tergantung dari lingkungan dia.
Sekaligus yang saya hormati juga Bapak Kepala Sekolah dari SMA Islam Terpadu Nur Rahman Depok. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Mulyo Widodo beserta jajarannya yang telah memberikan sambutan dengan penuh kekeluargaan, sehingga kami sudah terasa dari Pak Mul dengan jajarannya, sehingga bisa memotivasi anak-anak kami untuk bisa masuk di UNES. Terus terang di Sudirman masuk ke perguruan tinggi ada 61,1%. Tahun ini di siswa-siswa yang akan masuk ke perguruan tinggi akomodasi dasar. Dan semangat pagi untuk adik-adik di Ibu sekalian. Tangan dong buat kita semuanya dulu. Kampus Motivasi UNES, sebuah kampus yang berdirinya motivasi. Dan saat ini kita berada di gedung Kabupaten UNES, gedung Profesor Boyanto. Lanjut Mas. Ya, ini adalah visi kampus kami. UNES bervisi menjadi universitas berbasis di dunia dan motor. Boleh bawa HP? Boleh bawa HP? Oke. Ada yang udah di follow IG UNES belum nih? Belum ada nih follow IG UNES. Ayo HP nya kan? Terus kayak spesialisasinya lengkap, jadi kayak kan dari UNES. Normatif tadi ya. Oke. Jadi mahasiswa fakultas ini termasuk seni rupa murni dan juga fakultas ilmu sosial. Ya, fakultas 3 dan nanti kan jawabannya yang kedua ya. Tetap saya kasih. Nantinya ketika mereka merasa udah studian atau video ayam video seorang itu dan ya itu momen ketika sosial media antara studi ada kegiatan yang terkomunikasi 12 yang eligible yang bisa mendaftar melalui setiap jalur di SNPB. Udah lagi. Nama saya Hanis dari Palembang. Saya berasal dari SMA Islam Universitas Sudirman Sekretasi. Namun saya belum menemukan prodi hubungan internasional. Apakah universitas bagaimana rekam jejak atau rekor dari para Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana dong? Ini untuk fakultas ilmu pendidikan. Etika, santun, dan jujur. Wow. Ini rumah sakit akademik dunia. Nanti untuk sebagai tempat praktek dan sebagai tempat pelatihan nantinya akan kita arahkan. Sekolah nyaman? Iya. Sekolah Yahud? Ya menyampaikan terima kasih atas kunjungan SMA Islam PP Sudirman. Harapan dari kami setelah ada apa ya namanya pertemuan atau kunjungan ini, SMA Sudirman juga merespon dalam arti strategi dan trik masuk di Universitas Negeri Semarang. Tadi sudah disampaikan informasi dan profil UNES dan banyak pilihan untuk masuk ke UNES. Informasi dari Bapak Kepala Sekolah sudah ada alumni SMA Islam Sudirman yang masuk di UNES. Harapannya pada tahun
yang akan datang ini ada peningkatan jumlah. Dan satu siang selesai makan, kemudian setelah itu lanjut sholat ya. Setelah kepada Bapak Ibu Guru, para pendamping yang saya hormati, dan anak-anakku semua yang soleh dan solehah yang saya banggakan. Alhamdulillah kita, juga ada alumni Sudirman yang sudah kuliah di sini. Alhamdulillah ada berapa nih? 1, 2, 3, 4 nih. Saya juga membawa guru itu yang paling ujung, Bu Nina, silahkan. Allah, karena rencana tahun ini kita ada insya Allah direncanakan 70%, tahun kemarin sudah 61,1%. Alhamdulillah, putra putri kami di tahun yang saya bawa ini semua yang dan segenap Bapak Ibu guru wakil dari SMA Sudirman yang berkenan hadir untuk mampir ke Undip membawa adik-adik siswa-siswi kelas 11 yang cantik dan ganteng ini ya. Kami sangat mengapresiasi Pink Beauty ya. Oke, apa alasan Anda nanti memilih Undip menjadi salah satu tujuan universitas di Ponorogo, bukan di Ponorogo ya? Ada loh yang ada ya. Oke, Mbak yang pakai tas putih. Kenal Mbak? Kampusnya terkenal. Terkenal apa Mbak? Salah satu partai nanti tas putih. Warna alma maternya apa tuh emangnya? Guru besar di Indonesia, ya salah satu universitas tertua di Jawa Tengah, ya sudah PTNBH, berbagai macam prodi yang kita punya, baik itu Soshum maupun Saintek itu juga sudah terakreditasi unggul, bahkan beberapa juga sudah akreditasinya internasional, tidak hanya nasional saja. 11 fakultas dan 2 sekolah, yang mana di antara 11 fakultas tersebut di dalamnya ada nyaman kan, kemudian biaya hidupnya di sini lebih ini mahal atau enggak? Makan di sini mahal atau enggak? Sama mahasiswa juga boleh. Ini beberapa sudah ada IUP juga, ya. FIB, ilmu budaya, ilmu sosial dan ilmu politik, dan juga SMPT, PBH. Juara minimal juara 1 provinsi, minimal juara 1 provinsi. Nah, punya kita ada seperti kita karena tuh Mas Akon kemarin masuk jalur sebenarnya sih lebih ke belajar bahasa Inggrisnya aja dulu, sama kalau IUP tuh beratnya tuh dosen-dosennya logikanya tinggi-tinggi, jadi tesnya logikanya tinggi semua, jadi harus siapin logika sama bahasa Inggris. Bahasa Inggris semua, soalnya banyak juga, tapi nggak terlalu susah-susah banget, sama wawancaranya juga santai-santai aja, jadi bisa lah sebenarnya kalau ada yang mau ngambil IUP. Terus? Standar aja. Oke, terus pengalaman kuliah di IUP apa? Sama, ya harus kuat sih tekanannya, soalnya dosennya banyak. Sosial media untuk mandiri Undip ini memang terkenal paling mahal ya Bu. Untuk ada alasan khusus apa sih dari Undip terkait SPI yang sangat tinggi ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak. Pertanyaan terkait baik itu oleh mahasiswa, baik itu oleh orang tua mahasiswa, orang tua calon mahasiswa, itu banyak sekali yang menanyakan. Jadi kalau ditanya bener gak SPI sampai ratusan? Untuk persiapannya mungkin kalau misalnya
Dari jalur mandiri itu cuma tes tertulis aja sih, tes tertulisnya juga. Sisi lain dari geologi yang masih tertutup yang yang nanti bisa dirasain sama teman-teman mungkin. Ternyata di Semarang itu tuh, iya, daerah gitu. Nah, tapi ternyata tuh jurusan informasi dan hubungan masyarakat. Aku angkatan 22 supaya bisa jadi pelajaran. Kebetulan yang susah mungkin kayak skolastiknya karena di tiap univ itu beda-beda. Terus kalau di univ mungkin dia skolastiknya lebih kawasan Afrika, studi kawasan Asia, studi kawasan Oceania, KKN atau PKN lah, serta relasinya seperti itu. Terima kasih. Bisa kami sampaikan malah itu banyaknya dari sekolah-sekolah yang agak jauh dari UNIF karena atau dua-duanya boleh ya silakan. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen tahun 2020. Jadi ini semesternya itu semester lagi nyari judul skripsi lah. Setelah kuliah 6 semester diterapkan di pasti desa. Jadi mahasiswa kami itu kemarin satu kecamatan itu tersebar menjadi ada yang 6 desa, jadi satu desa 13 orang. Mungkin nggak Mbak, karena kan anak kita banyak yang diterima di sini ya Mbak. Artinya kalau ada yang jalur masuknya melalui akademik mungkin nggak kita punya buka jalur. Sore, selamat datang kami ucapkan pada rombongan SMA Islam Panglima Sudirman Bekasi. Jadi untuk sore ini di cuaca yang cukup sejuk kali ini ya, kita membawa teman-teman dari SMA Islam Panglima Sudirman Bekasi ya untuk menikmati keindahan wisata di Ayanas Badungan. Ini bisa dilihat banyak sekali spot foto selfie di mana mungkin bagi teman-teman yang ingin berfoto sepuasnya bisa kita kondisikan di Ayanas.